Daulah Umayyah mengalami perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya para ilmuwan muslim yang menghasilkan karya besar sesuai bidangnya masing-masing. Halo anak-anakku yang sholih dan sholihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, agar kita tetap semangat dalam beraktivitas. Ya, untuk memulai pembelajaran jarak jauh hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, bertemu lagi dengan Ustazah Rosa. Kali ini kita akan belajar mengenai bab 3, yaitu sejarah keunggulan peradaban Daulah Umayyah. Nah, masih ingat enggak ya? Minggu kemarin kita sudah membahas bab 3 ini, yaitu mengenai apa saja? Ya, kita membahas mengenai faktor-faktor keunggulan Daulah Umayyah, antara lain bangga terhadap keislamannya, kemudian mampu menjaga stabilitas negara, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita membahas perkembangan peradaban dan kebudayaan Daulah Umayyah. Ada apa aja di dalamnya? Yaitu ada bidang arsitektur, bidang organisasi militer, bidang perdagangan, dan lain sebagainya. Maka di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bab 3 ya. Tentang apa saja? Yaitu yang pertama, tokoh ilmuwan pada masa Daulah Umayyah. Kemudian yang kedua, hikmah keunggulan Daulah Umayyah. Yang pertama, tokoh ilmuwan pada masa Daulah Umayyah. Daulah Umayyah memegang kekuasaan selama kurang lebih 90 tahun. Dan pada masa kekuasaan tersebut, Daulah Umayyah tidak hanya berprestasi menaklukkan wilayah ataupun memperluas wilayah Islam, tetapi pada masa Daulah Umayyah mereka berprestasi dalam bidang ilmu pengetahuan. Hal ini ditandai dengan adanya ilmuwan-ilmuwan muslim yang menghasilkan karya yang sangat besar sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian mereka pun juga didukung oleh pemerintah dengan adanya anggaran dana yang dikeluarkan pemerintah untuk mendukung kegiatan ilmiah, riset, penelitian yang berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Sehingga ilmu pengetahuan ataupun perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah itu berkembang sangat pesat. Berikut ini para ilmuwan-ilmuwan pada masa Daulah Umayyah beserta bidang yang ditekuninya. Yang pertama, bidang ilmu fikih. Pada ilmu fikih terdapat ilmuwan yang sangat terkenal, yaitu yang pertama ada Imam Hanafi. Imam Hanafi atau nama lengkapnya yaitu Abu Hanifah merupakan pendiri mazhab Hanafi. Beliau diberikan gelar Imam Ahlur Ra'yi. Imam Hanafi dalam menetapkan hukum itu berdasarkan argumentasi akal pikiran dan ulama, tetapi juga berdasarkan hukum agama Islam seperti Al-Quran, hadis, qiyas, ijma, dan lain sebagainya. Karya beliau antara lain yaitu menulis kitab Al-Faraid. Apa sih kitab Al-Faraid? Kitab Al-Faraid adalah kitab yang membahas mengenai hukum warisan. Yang kedua, Imam Malik. Nama panjang beliau adalah Abu Abdullah Maliki. Beliau merupakan pendiri mazhab Maliki. Beliau dalam menetapkan hukum itu berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, asar, tradisi masyarakat Madinah, dan lain sebagainya. Kemudian, bukti karya beliau antara lain beliau menulis kitab Al-Muwatta. Nah, kitab Al-Muwatta itu adalah kitab yang membahas segala macam masalah dalam fikih. Yang kedua, bidang ilmu hadis. Ilmuwan yang terkenal pada masa Daulah Umayyah yaitu Abu Hurairah. Beliau banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Yang ketiga, bidang tasawuf. Ilmuwan yang terkenal pada masa Daulah Umayyah yaitu yang pertama, Hasan al-Basri. Inti ajaran
beliau adalah al-khauf war-raja, yang artinya takut terhadap siksaan Allah dan berharap akan balasan dan janji kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ajaran beliau ini mengharapkan manusia takut untuk berbuat maksiat sehingga senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Rabi'ah al-Adawiyah. Beliau merupakan seorang sufi wanita yang terkenal sepanjang sejarah. Konsep ajaran beliau yaitu al-mahabbah, artinya rasa cinta kepada Allah. Konsep ajaran tersebut berisi rasa cinta itu kepada Allah. Tidak ada segala sesuatu yang dicintai kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita dalam melaksanakan segala sesuatu, misalnya melaksanakan ibadah, itu penuh rasa cinta. Sehingga kita akan ikhlas dan senang jika didasarkan dengan rasa cinta. Yang keempat, bidang tafsir. Tafsir adalah ilmu yang mempelajari atau yang mengkaji mengenai makna dan tujuan Al-Quran. Berikut ini nama-nama ilmuwan yang terkenal dalam bidang tafsir, seperti pada gambar di samping ini. Yang kelima, bidang ilmu kedokteran. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dikembangkan ilmu kedokteran. Dengan apa? Dengan mendirikan sekolah tinggi kedokteran. Khalifah Walid bin Abdul Malik memerintah para dokter untuk melakukan riset atau penelitian tentang kedokteran, sehingga ilmu kedokteran pada masa Daulah Umayyah itu berkembang sangat pesat. Yang keenam, bidang sejarah dan geografi. Ilmu sejarah adalah ilmu yang membahas perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Pada masa Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, beliau memerintahkan Ubaid bin Syariah al-Jurhumi untuk menulis buku sejarah, yaitu mengenai masa lalu dan masa pemerintahan Daulah Umayyah. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai hikmah yang dapat kita ambil dari keunggulan Daulah Umayyah. Antara lain, yang pertama, wilayah kekuasaan luas. Jadi, dengan munculnya para ilmuwan-ilmuwan muslim yang menghasilkan karya yang besar sesuai bidangnya masing-masing dapat dikembangkan di dalam kekuasaan Umayyah maupun di luar kekuasaan Umayyah, sehingga hal ini mempengaruhi wilayah kekuasaan Daulah Umayyah itu semakin tersebar luas. Yang kedua, yaitu muncul ilmuwan di bidang agama dan umum. Seperti tadi, di bidang agama yaitu muncul ilmuwan hadis, yaitu Abu Hurairah. Kemudian muncul ilmuwan di bidang umum, yaitu Khalid bin Abdul Walid di bidang kedokterannya. Kemudian yang ketiga, sistem pemerintahan yang efektif. Karena muncul ilmuwan-ilmuwan yang berprestasi dan paham tentang ilmu pengetahuan, sehingga sistem pemerintahan itu akan berjalan dengan efektif dan bijaksana karena dilakukan dengan logika. Kemudian yang keempat, agama Islam dapat menyebar ke berbagai penjuru dunia. Tadi seperti yang nomor pertama, wilayah kekuasaan semakin luas sehingga agama Islam itu dapat menyebar di luar pulau Mekah dan Madinah. Yang kelima, yaitu munculnya bangunan bersejarah dan buku-buku ilmu pengetahuan. Seperti tadi, para ilmuwan-ilmuwan muslim menemukan atau menghasilkan karya-karya. Seperti contohnya, Imam Abu Hanifah menghasilkan karya yaitu Kitab Al-Faraid. Kemudian Imam Maliki menghasilkan karya Kitab Al-Muwatta. Nah, sekian pembelajaran dari Ustazah Rosa kali ini ya. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian, pelajari dan banyak baca buku tari bab 3 ya. Sekian dari Ustazah. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.